Skuad Inter Milan sudah kembali berlatih pada hari Senin kemarin guna memfokuskan diri untuk pertandingan Liga Champions. Menurut Sky Sport Italia, Inter baru saja beraksi di Serie A pada hari Sabtu dan akan segera menjamu Real Sociedad di UCL pada Selasa malam. Baik Inter maupun Sociedad sudah mengamankan tempat di babak 16 besar, namun kedua tim akan menentukan siapa yang finish sebagai pemuncak grup. Oleh karena itu, ini akan tetap menjadi pertandingan yang sangat penting bagi Inter. Mengingat Inter akan menghadapi pertandingan besar hanya dalam beberapa hari, maka mereka tidak mengambil libur satu hari pun setelah laga kemarin. Laporan menjelaskan bahwa seluruh skuad tetap berlatih, kecuali Benjamin Pavard. Pemain asal Prancis itu sedang berusaha memulihkan diri dari cedera lutut, dan diperkirakan bisa segera kembali ke lapangan. Sementara itu, Denzel Dumfries dan Stefan de Vrij masih harus absen karena cedera, sehingga keduanya hanya melakukan pekerjaan terapeutik hari ini. Para pemain yang dimainkan melawan Udinese akan berlatih dengan porsi yang lebih rendah, sedangkan pemain-pemain yang tidak diturunkan tetap berlatih seperti biasa di lapangan. Inter Milan telah mengawali Serie A musim ini dengan superior. Menurut FC Internews, statistik menunjukkan bahwa Nerazzurri mencatatkan selisih 30 gol dan mengoleksi 10 clean sheet dari 15 pertandingan. Seperti diketahui, Inter saat ini berada di puncak klasemen Serie A, dengan tim-tim seperti AC Milan, Roma, Atalanta dan Napoli berada jauh di belakang mereka. Sementara Juventus yang berada di posisi kedua sedang menekan Inter dengan selisih 2 poin. Akan tetapi di luar itu semua, Inter sebenarnya sedang berada di planet lain dari tim manapun di Liga Papan Atas Italia musim ini. Pertama, Nerazzurri mencatatkan 10 clean sheet dalam 15 pertandingan. Jan Sommer telah mencatatkan sejarah di Serie A, dengan menjadi satu-satunya kiper yang mengoleksi 10 clean sheet dalam 15 laga pertama di era 3 poin sejak 1994. Di sisi lain, kemenangan kemarin menunjukkan betapa mematikannya Inter. Pasukan Simone Inzaghi mencetak 4 gol ke gawang Udinese setelah mencukur juara bertahan Napoli dengan skor 3-0 pada pekan sebelumnya. Semua itu berarti Inter memiliki selisih 30 gol, dan mengungguli lawannya dengan rata-rata 2 gol per laga sejauh ini di Serie A. Catatan selisih gol tersebut pun merupakan yang tertinggi dalam sejarah klub. Sedangkan selisih gol tertinggi berikutnya adalah Juventus dengan 14 gol sejauh musim ini. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi melontarkan pujian kepada Jan Bisek setelah kemenangan atas Udinese. Seperti diketahui, performa bek asal Jerman tersebut semakin meningkat sejak kedatangannya di Inter. Bisek melakoni debut starternya di ajang Serie A bersama Inter saat menghadapi Udinese sebagai pengganti Benjamin Pavard yang masih mengalami cedera. Di laga tersebut Bisek memulai sebagai bek kanan dalam pola 3 pemain bertahan. Mantan bek Aarhus ini pun mampu membayar kepercayaan pelatih dengan menunjukkan penampilan yang luar biasa. Statistik mencatat bahwa Bisek menjadi pemain yang paling banyak memainkan bola dari pemain manapun di laga tersebut, yakni dengan 127 sentuhan. Meski jarang bermain, ia terus belajar untuk menyesuaikan diri dengan sistem taktis yang diterapkan Inzaghi dalam latihan. Saat sesi wawancara dengan Inter TV, Inzaghi tak terkejut dengan penampilan Bisek melawan Udinese karena ia sudah sering melihat penampilan bek tersebut di setiap sesi latihan. Bisek sangat bagus dan saya sama sekali tidak terkejut akan hal itu. Saya melihatnya dalam latihan setiap hari, dan dia sangat beruntung bisa berlatih dengan pemain-pemain bagus di Inter yang telah banyak mendidiknya. Pungkas Simone Inzaghi. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni kembali ke performa terbaiknya setelah pulih dari cedera saat menjamu Udinese. Menurut FC Internews, pelatih Simone Inzaghi memutuskan untuk langsung memasukkan pemain internasional Italia itu kembali ke dalam tim. Sulit untuk mengatakan bahwa ada masalah kebugaran di sekitar Bastoni dengan melihat penampilannya ketika melawan Udinese. Pemain berusia 24 tahun itu mampu melakukan banyak hal, menunjukkan kecepatan dan staminanya yang mengesankan.
Bastoni sering menyerang ke depan, bahkan bergerak maju hingga ke garis gawang Udinese untuk mencoba menciptakan penguasaan bola yang berlebihan. Pemain asal Italia itu juga terlihat tajam dalam passingnya, serta permainan link up dan umpan silangnya ke dalam kotak penalti. Hal ini merupakan demonstrasi bagus mengenai apa yang hilang dari Inter dalam beberapa pertandingan terakhir saat Bastoni absen. Dan kembalinya pemain berusia 24 tahun itu dengan cepat tentu sangat dibutuhkan mengingat krisis cedera yang dialami Inter di lini belakang. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard dikabarkan segera pulih sepenuhnya dari cedera dan bisa kembali beraksi. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, bek asal Prancis itu sudah terlibat dalam perayaan kemenangan Inter kemarin atas Udinese. Dengan demikian, kembalinya mantan pemain Bayern Munchen tersebut kini sudah di depan mata. Pavard telah rutin melatih kebugarannya secara individu tanpa pelindung lutut selama lebih dari seminggu. Kemajuannya dalam hal membangun kebugaran telah berjalan sesuai jadwal, sehingga Pavard diprediksi sudah siap berlatih secara bergu bersama rekan satu timnya. Kemungkinan besar Pavard bakal tersedia melawan Lazio pada Senin 18 Desember dalam laga pekan ke-16 Serie A. Dengan sisa waktu seminggu sebelum laga tersebut, maka Pavard bisa pulih dengan cukup baik untuk bisa kembali beraksi di lapangan, baik sebagai cadangan maupun starter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa bahwa timnya merespons seperti yang dilakukan tim-tim hebat saat mengalahkan Udinese. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang pelatih juga menjelaskan bahwa dirinya tidak akan mempertimbangkan untuk menurunkan Davide Fratesi sebagai bek sayap. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa karena kami tetap berkonsentrasi pada diri kami sendiri, tanpa memikirkan rival. Ungkap Simone Inzaghi. Kami sudah terbiasa bermain setelah Juventus, sehingga kami sama sekali tidak merasakan tekanan dari rival, dan terbukti para pemain menunjukkan respons seperti tim hebat. Saya ragu apakah akan memainkan Fratesi sebagai starter atau tidak. Tetapi untuk mempertimbangkan apa yang kami perlukan pada laga menghadapi Real Sociedad, maka saya mengatakan kepadanya bahwa dia harus tetap tenang. Saya akan menjaganya dalam kondisi terbaik untuk pertandingan penting hari Selasa. Fratesi bukan pilihan untuk mengisi peran wingback, sehingga saya tidak akan mempertimbangkan hal tersebut. Tutup sang pelatih. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez memuji pelatih Simone Inzaghi usai kemenangan atas Udinese. Setelah melibas sang juara bertahan Napoli dengan skor 3-0 pada pekan lalu, Inter kembali tampil dominan saat menghancurkan Udinese dengan skor telak 4-0. Kami tentu saja merupakan tim yang hebat, karena kami bekerja keras setiap hari dalam latihan. Ungkap Lautaro kepada Sky Sport Italia usai pertandingan. Anda dapat melihat pengaruh Inzaghi dan kami bermain dengan ide-ide dari sang pelatih. Tidak mudah untuk selalu bermain setelah mengetahui Juventus menang, namun penting untuk memberikan respons. Sekarang kami harus terus seperti ini dan ketika pelatih membutuhkan, maka kami semua akan siap. Kami telah bekerja sangat baik dengan Inzaghi selama 3 tahun, sehingga kami terus berkembang dan menunjukkan bahwa kami pantas berada di level ini. Pemain internasional Argentina itu telah mencetak 28 gol pada tahun 2023 di level klub, termasuk 14 gol dalam 15 pertandingan Serie A sejauh musim ini. Sejak tahun 2000, hanya Christian Vieri dan Diego Milito yang berhasil mencetak begitu banyak gol dalam satu tahun kalender untuk Inter. Saya sangat bangga bisa menyamai legenda-legenda hebat, dan saya akan bekerja keras untuk terus membantu rekan satu tim dan Inter. Tutup sang striker. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello mengakui bahwa lini tengah Inter saat ini termasuk yang terbaik di dunia. Hal ini dinyatakannya saat berbicara secara mendalam tentang berbagai departemen lini tengah di divisi teratas Eropa. Kekuatan terbesar Inter adalah lini tengah, di mana mereka memiliki perpaduan yang tepat antara kualitas, kesadaran dan visi permainan. Ujar Capello seperti dilansir Football Italia.
Calhanoglu adalah konduktor hebat, sementara Barella dan Mkhitaryan memiliki kecerdasan dan kualitas taktis. Sebagai cadangan utama adalah seorang Fratesi yang sangat saya sukai dan yang membuat tanda setiap kali dia bermain. Semua orang tahu cara mencetak gol atau memberikan assist, dan semua orang tahu cara membantu tim di kedua fase. Tetapi dalam hal dinamika dan kualitas, Inter memiliki formasi yang sangat baik di lini tengah, dan bermain dengan 5 bek tentu sangat membantu. Inter hanya ditempatkan di bawah Manchester City dan Real Madrid. Namun saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa lini tengah Inzaghi saat ini termasuk yang terbaik di dunia. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Inter Milan telah mencatat perolehan poin tertinggi sejak awal tahun 2023 di antara klub-klub Serie A dengan mengalahkan Napoli dan Juventus. Nerazzurri tidak menikmati musim Liga yang bagus pada musim lalu, dengan finish di peringkat ketiga klasemen di belakang Napoli dan Lazio. Sebaliknya, pasukan Simone Inzaghi terbukti menjadi spesialis piala dengan merebut Coppa Italia dan Piala Super Italia untuk tahun kedua berturut-turut. Mereka juga mencapai final Liga Champions musim lalu tetapi harus kalah dari Manchester City. Meski demikian, La Beniamata telah mengidentifikasi gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka di musim ini. Inter berada di jalur yang benar karena saat ini memimpin klasemen dengan 35 poin setelah 14 pertandingan. Secara keseluruhan, tim asuhan Inzaghi telah mengumpulkan perolehan poin tertinggi di Serie A pada tahun 2023. Setidaknya sebelum pertandingan terakhir tahun ini. Menurut Opta melalui FC Internews, Nerazzurri telah mengumpulkan 77 poin sepanjang tahun, lebih banyak dibandingkan klub manapun di Liga termasuk Napoli yang mengangkat gelar Scudetto musim lalu. Terlebih lagi, Nerazzurri telah mengoleksi kemenangan lebih banyak dibandingkan seluruh rival mereka di Serie A tahun ini. Mereka juga memiliki jumlah gol terbanyak di Liga, dan merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat klub sepanjang sejarah setelah 14 pertandingan pertama musim ini. Penggemar Inter Milan telah memilih Kapten Lautaro Martinez sebagai pemain terbaik untuk bulan November. Pihak klub mengumumkan hal tersebut dalam sebuah postingan di situs resminya. Lautaro adalah Leo Vegas News Player of the Month untuk bulan November, demikian bunyi pernyataan resmi klub. Striker asal Argentina itu memperoleh suara terbanyak dari fans Inter dalam jajak pendapat yang dibuat di profil Instagram Leo Vegas News. Ini adalah bulan yang luar biasa bagi pemain bernomor punggung 10 Inter, yang tentunya meninggalkan jejak penting. Dalam 5 pertandingan yang ia mainkan di Serie A dan Liga Champions, Kapten Nerazzurri itu tampil luar biasa dan mencetak 3 gol yakni melawan Atalanta, Salzburg dan Juventus. El Toro mencetak gol dengan tendangan melengkung yang indah melawan Lazio dan juga mencetak penalti yang sangat penting melawan tim Austria. Selain itu, Lautaro melakukan penyelesaian dengan kaki kanan yang tepat saat melawan Bianconeri untuk menyamakan kedudukan. Atas kontribusinya dalam pertandingan melawan Juventus, maka Lautaro juga dipilih sebagai Man of the Match oleh fans Inter. El Toro telah bekerja keras sejak awal musim, di mana sang striker saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak Serie A dengan 13 gol dari 14 penampilan. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu dilaporkan telah menjadi incaran sejumlah tim papan atas Liga Premier Inggris. Menurut laporan dari Liverpool Echo melalui FC Internews, The Reds menjadi yang paling serius untuk mengamankan tanda tangan pemain internasional Turki tersebut. Calhanoglu saat ini sedang dalam performa gemilang di Serie A, dengan berpenampilan impresif, baik di zona bertahan maupun dalam melakukan serangan. Namun potensi kepindahan Calhanoglu ke Liverpool telah memicu perdebatan, dengan mempertimbangkan penyelarasan atributnya dengan gaya permainan yang diusung pelatih Jurgen Klopp yang penuh energi dan tekanan tinggi. Kreativitas, kehebatan pada situasi bola mati, visi dan ketajaman teknis Calhanoglu tidak dapat disangkal dalam menghadirkan proposisi menarik untuk lini tengah The Reds.
Namun di sisi lain, usianya yang telah menginjak 30 tahun ini mungkin dianggap sebagai penyimpangan dari strategi perekrutan khas pelatih Jurgen Klopp, yang sangat memprioritaskan semangat muda dan investasi jangka panjang. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membajaknya dari Inter, yang tidak akan pernah mempertimbangkan menjual pemain bintangnya tersebut.